Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, kembali saya menyapa kita semua. Selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita siapkan diri kita, hati kita, untuk kita datang kepada Tuhan dan kita tundukkan kepala untuk kita berdoa bersama. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, kembali Tuhan sore hari ini dan minggu raya ini kami boleh datang kepadamu, memberikan hidup ini kepada Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan, sebelum memulaikan ibadah kami menyerahkan hidup ini dengan segala kekurangan kelemahan kami. Tuhan, ampunkan kami, sucikan kami, supaya kami layak beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu, dan kami mengundang hadirat-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami dan menolong dan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang terkait dalam ibadah sore hari ini, kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan menolong, memimpin, memberikan kekuatan surgawi Tuhan. Dan alat-alat yang kami gunakan biar Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, dan segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi dalam ibadah ini Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami sambut puji-pujian untuk kebesaran, untuk kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mempersiapkan diri, terutama hati kita, untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan kita akan melakukan pujian yang pertama, yaitu dalam NR nomor 2, Ajaib Tuhan. NR nomor 2, Ajaib Tuhan. Pesona
tebus dosaku, ku sembah Kau, Tuhan junjunganku. Haleluya. Aku memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Puji Tuhan, saudara sekalian, ya, keajaiban Tuhan begitu luar biasa terhadap kita manusia ini, orang yang berdosa, yang harusnya mendapatkan penghukuman Allah. Tapi kasih setia Allah terhadap manusia ini sungguh membuat kehidupan kita boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan sampai hari ini. Mari saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Dan kita akan melakukan pujian dari buku NR 147. NR 147. Dia hanya sejauh doa. Artinya dia dekat dengan kita semua. Bila sengsara menimpa ke atas, bila gelap kabut tak menentu hidupku, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya
jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Bersama kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, sungguh kami yakin dan percaya Engkau tidak jauh dari kehidupan kami. Bahkan kami meyakini Engkau ada di dalam hati kami. Dan itu sebabnya Engkau pula mengetahui keadaan kami, masalah persoalan yang sedang kami hadapi. Sebentar kami akan belajar lagi Tuhan untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan sungguh-sungguh akan nyata dalam kehidupan kami Tuhan, untuk mengoreksi, untuk menegur kami Tuhan, untuk supaya kami boleh mengalami pembaharuan yang dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dan pengurapan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong, memakai para hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala, dimanapun mereka dalam tugas pelayanan Tuhan, Engkau juga berkemurahan, berikan pembukaan firman-Mu Tuhan, untuk kebutuhan sidang jemaat-Mu semua. Urapan yang sama Tuhan nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua juga. Demikian pula hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu Tuhan tetap nyata dalam kehidupan hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni Tuhan, sehingga nyata pula firman-Mu boleh mengoreksi, menegur, menyatakan kekurangan kami, dan kami boleh mengalami penyucian hingga kami boleh dibaharui dari hari ke hari lewat firman-Mu sampai sewaktu-waktu Tuhan, sampai Engkau datang, Engkau memperbaharui kami secara sempurna untuk kami boleh dibawa oleh Tuhan bersama-sama Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa untuk sidang jemaat semua Tuhan, yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan berkemurahan, Engkau menolong sidang jemaat semua Tuhan, biar damai sejahtera-Mu ada dalam sidang jemaat-Mu, ketenangan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan, dudukkan dengan baik untuk supaya tetap merindukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya seberapa kita yang ada yang kita bisa lakukan untuk ibadah ini. Dan sebelum lanjut dalam pemeriksaan firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan, kembali saya menyapa kita semua. Selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan mempersiapkan diri kita, hati kita terutama, untuk kita bisa menyimak firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu begitu luar biasa kepada kita di hari-hari ini, untuk selalu membawa kehidupan kita sampai pada puncaknya kita bisa menyembah kepada Tuhan. Ya, begitu sangat menderitanya kehidupan kita jika kita tidak bisa berdoa, jika kita tidak bisa menyembah kepada Tuhan. Itu sebabnya biar kita gunakan waktu-waktu ini. Ya, tidak terasa juga sekarang ini kita sudah memasuki bulan Desember, saudaraku, minggu pertama. Ya, di bulan Desember ini, itu sebabnya ibadah raya pada sore hari ini disertakan dengan perjamuan suci. Kita tetap berdoa, saudara sekalian, berdoa untuk ibadah-ibadah kita di gereja kita, di tempat kita masing-masing, selalu di tempat kita, yaitu kandang pengembalaan GKGM. Kita selalu doakan supaya Tuhan juga memberikan firman Allah, khususnya di hari-hari Natal dan persiapan Natal ini. Biar Tuhan nyatakan kehendaknya lewat firman Tuhan. Juga kita berdoa untuk gereja-gereja lain, ya, selalu kita juga mendoakan, kita berdoa untuk gereja-gereja lain dari hari-hari ini juga dalam persiapan Natal, biar Tuhan juga memberikan firman Allah khususnya
dalam rangka Natal ini untuk membawa kepada kita kepada suatu pengertian Natal yang sesungguhnya. Ya, puji Tuhan. Mari untuk kita sekalian, suatu kita akan masih tetap kita belajar dengan apa yang Tuhan sudah berkatkan kepada kita semua dan kandang penggembalaan yang Tuhan percayakan. Ya, saya harus menggembalakan dan bersama sidang jemaat semua, mari kita akan belajar lagi ya kepada bimbingan dan asuhan Tuhan. Ya, begitu luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada kita semua. Ya, ada 7 asuhan Tuhan, suatu 7 asuhan Tuhan ini ya yang kita sudah periksa adalah yang pertama, tubuh diasuh. Tubuh ini harus diasuh oleh Tuhan supaya tubuh ini nanti menjadi tempat kediaman daripada Tuhan. Ya, kalau tidak diasuh, bisa saja tubuh ini akan kita gunakan yang lain atau menjadi tempat kediaman yang lain, ya, sehingga tidak bisa menjadi tempat kediaman Tuhan. Tubuh ini adalah rumah Allah, itulah bait Allah, itulah tubuh Kristus yang akan dipersiapkan untuk nanti ya dipertunangkan. Ya, kalau istilah sekarang dipertunangkan dengan satu laki-laki, itulah Kristus. Jadi tubuh diasuh ini upaya Tuhan juga untuk mempersiapkan kehidupan kita. Yang kedua, jiwa kita. Ya, jiwa kita diasuh oleh Tuhan untuk supaya apa, saudara sekalian? Untuk supaya kehidupan kita ini betul-betul kemudian nanti jadi kehidupan yang dipanggil sampai kita dipilih untuk menjadi kehidupan yang melayani Tuhan, ya, yang melayani Tuhan. Lalu yang ketiga, roh kita diasuh oleh Tuhan untuk supaya kita bisa menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Ini bagian yang ketiga. Nanti pada hari ini ya kita akan belajar kepada asuhan Tuhan yang keempat, itulah perbuatan diasuh oleh Tuhan. Untuk kali ini nanti saya akan menyampaikan dalam bentuk penginjilan suatu. Nanti kita akan lanjutkan dalam PA, kita akan dalami lagi. Ini yang keempat. Yang kelima, akal kita juga harus diasuh oleh Tuhan. Yang kelima, nanti pada saatnya kita akan bisa mendengar firman Tuhan. Yang keenam, hati itu juga harus diasuh oleh Tuhan. Ya. Dan yang ketujuh adalah perjalanan hidup kita juga harus diasuh oleh Tuhan. Jadi ketujuh asuhan Tuhan itu ya merupakan upaya Tuhan untuk mengembalikan manusia yang jatuh, yang sudah jatuh dalam dosa itu sejak Adam dan Eva, suatu dan Hawa jatuh dalam dosa. Maka Tuhan berupaya khususnya untuk gereja Tuhan di akhir zaman ini merupakan suatu upaya Tuhan untuk mengembalikan manusia berdosa ini sesuai gambar dan rupanya Allah. Ini upaya. Jadi itu sebabnya kita berterima kasih. Ya, berterima kasih kepada Tuhan kalau kehidupan kita yang banyak kurang dan salah ini, baik dalam perkataan, perbuatan, pikiran, dan angan-angan, dan selalu banyak kesalahan ini, saudaraku. Dan Tuhan lewat firman penggembalaan ini mengasuh kita, saudaraku, untuk supaya kita dikembalikan. Sampai sewaktu-waktu, ya dikembalikan menjadi segambar lagi, segambar dan serupa Allah, sama mulia. Sejak manusia hidup dalam dosa, maka kemuliaan itu tidak ada. Kemuliaan itu tidak ada. Itu sebabnya Tuhan mengupayakan di hari-hari ini, khususnya di zaman akhir ini untuk gerejanya, untuk supaya lewat asuhan Tuhan ini, kita dikembalikan untuk menjadi sama mulia dengan Tuhan. Roma pasal yang ketiga, ya saya diingatkan untuk Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23.
Ya, Roma pasal 3 ayat 23 dan seterusnya. Ya, sebelum kita masuk dalam bagian yang keempat ini, saya ingin mengingatkan kita kembali upaya Tuhan untuk mengembalikan orang berdosa ini bisa menjadi segambar, ya, serupa dengan Allah, ya, sampai sama mulia bersama Dia. Kita akan baca ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka terus dosa itu berkembang dan berkembang, saudaraku. Ya, sampai hari ini. Makanya Paulus dalam suratannya ke Roma, saudaraku, dia mengatakan karena semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ini jelas. Ini kita harus menyadari. Yang dulunya kita segambar, serupa dengan Allah. Jadi seringkali saya mengatakan manusia, ya, pertama itu Adam dan Hawa itu sebelum jatuh dalam dosa, itulah wujud Allah yang tidak kelihatan. Ya, wujud Allah yang tidak kelihatan. Ayat di sana dia mengatakan, saudaraku, ya, dia katakan, baiklah kita, Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan seterusnya. Ini artinya adalah manusia itu adalah wujud dari Allah yang tidak kelihatan. Saat itu dia mulia, semulia Tuhan, segambar, serupa dengan Allah, saudara sekalian. Tapi faktanya setelah manusia itu jatuh dalam dosa, saudaraku, sehingga manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Roma mengatakan, ya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sudah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia itu tidak ada satupun yang benar, tidak ada. Ayat yang lain mengatakan. Selanjutnya, dan oleh kasih karunia, ya, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Maka 2000 tahun yang lalu, maka Allah itu, kasihnya Allah kepada manusia itu, maka diwujudkan oleh pribadi Yesus. Dia harus turun ke dunia. Allah harus turun ke dunia dalam wujud pribadi Allah. Untuk apa? Untuk memberikan kasih karunia. Ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 2000 tahun yang lalu. Maka kasih karunia itu dinyatakan lewat kematian Yesus itu untuk supaya manusia berdosa itu mengalami penebusan, sehingga manusia itu dibenarkan oleh Allah. Ini cara Tuhan, upaya Tuhan untuk mengembalikan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah, ya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Dan kita inilah yang mendapatkan kemurahan Tuhan, saudaraku, yang sudah dipanggilnya dan sudah dipilihnya menjadi anak-anaknya. Dan sekarang Tuhan ingin kepada manusia ini, saudaraku, lewat proses asuhan Tuhan ini, saudaraku,
untuk kita sewaktu-waktu kita bisa segambar lagi, serupa lagi dengan Allah. Kita hidup dalam kemuliaan bersama-sama Tuhan. Kita sama mulia seperti Dia mulia adanya. Ini hal yang luar biasa ya, yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu sebabnya bagian yang keempat ini perlu. Kalau tubuh kita diasuh oleh Tuhan, jiwa kita diasuh oleh Tuhan, roh kita diasuh oleh Tuhan, maka perbuatan kita harus juga diasuh oleh Tuhan. Kalau perbuatan kita manusia ini tidak diasuh oleh Tuhan, saudaraku, ya jangan sampai kemudian yang lain, bahkan setan dan iblis itu, roh kegelapan itu mengasuh kita. Ini celaka, saudara. Ini celaka. Kegelapan mengasuh kita, mempengaruhi kita, maka kita tidak pernah sampai kepada Allah. Tapi puji syukur kepada Tuhan, kalau perbuatan pun diasuh oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya perbuatan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini tujuannya. Tujuannya jelas. Untuk supaya perbuatan kita itu sesuai dengan asuhan Tuhan, sesuai dengan bimbingan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan atau kehendak Tuhan. Ya, itu sebabnya sekali lagi kita bersyukur, kita berterima kasih. Kalau demikian, saudaraku, kalau Tuhan itu mau mengasuh perbuatan kita dari pihak kita, saudaraku, ya, dari pihak kita, ketika Tuhan mau mengasuh kita, jangan kita bertahan, aku nggak mau diasuh. Asuhan ini merupakan satu belas kasihan Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Ini kemurahan Tuhan untuk kita. Ya, jangan kita mengatakan, aku nggak perlu asuhan Tuhan. Aku bisa mengasuh diriku sendiri. Jangan. Ya, manusia berusaha, berupaya mengasuh dirinya sendiri. Tapi selalu gagal, selalu gagal. Sebab ketika kita mau melakukan sesuatu yang baik, justru yang tidak baik itu muncul. Nah, kalau sekarang Tuhan mengasuh kita, mengasuh perbuatan kita, lah kita tinggal mengatakan apa? Ya Tuhan, aku mau. Ya Tuhan, aku mau. Artinya kita menyerahkan hidup kita untuk diasuh oleh Tuhan. Menyerahkan perbuatan kita untuk diasuh oleh Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan kita menyerahkan hidup kepada Tuhan dan kita percaya kepada Dia, maka Ia akan bertindak. Dia akan berbuat. Dia akan mengasuh kita. Tuhan akan melakukan apa yang harus dilakukan untuk kehidupan kita. Mazmur pasal 37, saudaraku. Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur pasal yang ke-37 kita akan membaca. Ya, Mazmur pasal yang ke-37. Ayat yang kelima. Ya. Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Mazmur. Serahkanlah hidupmu. Hidup itu identik dengan perbuatan. Ya. Hidup itu identik dengan perbuatan hidup, ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ini yang Tuhan tunjukkan.
Dia akan bertindak kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan kita percaya kepada Dia. Dia sebutkan, Ia akan bertindak. Bertindak untuk apa? Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Artinya dia mengasuh kita, membimbing kita untuk supaya benar-benar kita hidup dalam kebenaran Allah. Ya. Diasuh untuk supaya kita hidup sesuai dengan kebenaran Allah, seperti kehendak Allah. Sehingga kehidupan kita sungguh-sungguh, perjalanan hidup kita ini betul-betul akan merasakan suatu lewat perbuatan-perbuatan kita, sehingga kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Ya, kalau perbuatan ini hidup kita identik dengan perbuatan kita tidak diasuh oleh Tuhan, apa yang terjadi? Yang pada akhirnya membuat Allah itu harus menghukum manusia. Kita diingatkan kembali di zamannya Nuh. Ya, hidup semau gue. Hidup tidak mau diasuh oleh Tuhan. Saudara sekalian, kecenderungan hati manusia selalu berbuat jahat dan berbuat jahat, yang pada akhirnya Allah itu dia mengatakan dalam firman-Nya menyesal atas manusia yang diciptakan itu, dan akhirnya benar-benar manusia dimusnahkan oleh Tuhan lewat air bah. Hanya 8 orang yang selamat dari sekian banyak, itu manusia saat itu. Maka Tuhan memberikan kasih karunia kepada Nuh bersama ketiga anaknya dan keluarganya, 8 orang ini yang selamat. Yang selamat dari air bah ini. Ini merupakan suatu penghukuman Allah yang nyata, yang Tuhan tunjukkan, ya, yang tercatat dalam Alkitab, untuk supaya kita mengingat betapa Tuhan itu ya tidak segan-segan untuk menghukum kehidupan-kehidupan yang sudah kecenderungan hatinya dan perbuatannya itu jahat semata-mata. Dan itu sebabnya tadi dalam Mazmur pasal 37, bagi kehidupan kita, biar kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan perbuatan kita ketika Tuhan mau mengasuh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan segera bertindak untuk mengasuh kita, untuk membimbing kita, sehingga kita menjadi kehidupan-kehidupan dan perbuatan-perbuatan kita bukan jahat semata-mata, tapi diasuh untuk supaya kita mempunyai perbuatan yang baik. Dalam Amsal Sulaiman, dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-16, maka bukan hanya kita menyerahkan hidup kita, tapi kita juga menyerahkan perbuatan-perbuatan kita kepada Tuhan. Amsal Sulaiman pasal yang ke-16, ya. Mungkin ini mengulangi, tapi tidak mengapa. Ini luar biasa, saudaraku. Amsal Sulaiman pasal yang ke-16, ayat yang ketiga. Amsal Sulaiman pasal 16, ayat yang ketiga. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Nah, itu sebabnya ketika Tuhan itu mau mengasuh perbuatan-perbuatan kita, maka jawabannya dari pihak kita, kita jangan mempertahankan perbuatan lama kita. Ya, perbuatan-perbuatan yang tidak benar itu, nanti kita lihat perbuatan-perbuatan kegelapan itu,
jangan kita pertahankan, saudaraku. Jangan kita pertahankan, tapi justru perbuatan-perbuatan kita harus kita juga serahkan kepada Tuhan. Supaya kita diasuh, supaya kita dibimbing, supaya kita dijaga, supaya kita dipelihara. Untuk kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Kalau kita menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan, tadi identik dengan hidup kita, maka sesungguhnya ya disebutkan, maka rencana-rencanamu akan terlaksana, atau doa-doamu, kerinduanmu akan dikabulkan. Jadi keuntungan besar kalau kita ini bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tidak menjadi rugi, saudara. Ya, tidak menjadi rugi, tetapi daging kita ini yang seringkali tidak rela kita diasuh oleh Tuhan. Kita lebih rela diasuh oleh yang lain. Ya, kalau kita tidak diasuh oleh Tuhan, maka kegelapan yang akan mengasuh kita, akan mempengaruhi kita. Sehingga kita tetap hidup dalam kegelapan. Ya, tadi Amsal Firman, kalau kita menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan, saudaraku, kehidupan kita kepada Tuhan, Tuhan bertindak, dan sekaligus apa yang kita rindukan, apa yang kita rencanakan, itu akan terlaksana. Tetapi sebaliknya, kalau tetap kita mempertahankan kehidupan kita lama, tidak mau diasuh, dan tetap hidup dalam kegelapan, saudara sekalian. Tetap hidup dalam kegelapan. Ya, kita jangan mimpi untuk kita bisa hidup enak, hidup bahagia, hidup benar. Tidak mungkin. Wong hidup dalam kegelapan kok. Kegelapan itu identik dengan setan, saudara. Kegelapan itu identik dengan perbuatan dosa, saudara. Perbuatan kejahatan, perbuatan kenajisan. Bagaimana kita bisa damai? Bagaimana kita sukacita? Bagaimana kita bahagia, saudara? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, tetapi sebaliknya, asuhan Tuhan ini betul-betul akan membuat rencana-rencana, segala rencanamu itu akan terlaksana. Lah, kita ini banyak rencana, banyak kerinduan. Banyak kerinduan. Bahkan bukan hanya banyak kerinduan, banyak masalah-masalah dan persoalan pada manusia kita ini. Seringkali kita salah. Kita menyerahkan kepada yang lain dengan lari ke dukun, dengan lari ke orang pintar yang kita anggap pintar, dengan lari ke tempat-tempat yang kita anggap keramat. Lalu kita membakar kemenyan dan semua. Kita berpikir nanti roh-roh itu, ya roh-roh leluhur, ya roh-roh apa, akan menolong kita. Kita tidak bisa. Itu nyata bukti bahwa kehidupan itu masih hidup dalam kegelapan dunia ini yang dikuasai oleh setan. Tapi berbeda kalau kita bisa menyerahkan perbuatan kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dia bertindak. Dia yang akan mengabulkan rencana dan kerinduan-kerinduan kita. Dia juga yang akan menolong menyelesaikan segala masalah persoalan kita kepada Tuhan. Menyelesaikan masalah kita
sehingga kita mengalami satu kebebasan dari Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Rasul Paulus, dia menunjukkan ini kepada kita, saudara, untuk supaya kita janganlah hidup dalam kegelapan. Tapi seringkali kita tetap hidup dalam kegelapan. Mempertahankan kegelapan itu. Remang-remang gelap itu enak buat daging, saudara. Enak buat daging, iya. Sebab di sana ada kegelapan, ada gelap, itu tanda di sana ada tempatnya kuasa kegelapan itu, tempatnya setan berada. Kejahatan itu ada di sana. Roma pasal yang ke-13. Roma pasal yang ke-13, ya. Roma pasal 13. Roma pasal yang ke-13, saudaraku, kita akan baca, ya, kita tekuni ini, saudara, ya, untuk kita bisa, ya, menyimak dengan baik, ya, perbuatan kita ini, ya, kita dapat kemurahan untuk supaya kita betul-betul perbuatan kita diasuh oleh Tuhan. Roma pasal 13 ayat 12 dan seterusnya. Perhatikan. Roma pasal 13 ayat 12 dan seterusnya. Hari sudah jauh malam. Ya, telah hampir siang. Jadi ini fajar menyingsing, dini hari fajar menyingsing, saudara. Hampir siang itu fajar menyingsing. Artinya apa? Ini hari sudah tua. Ya, zamannya sudah tua. Dan bahasa rohaninya ini sudah, ya, hari-hari ini adalah hari-hari masa, ya, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Waktu hampir siang itu artinya hari kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Ya, Tuhan akan segera datang. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Nah, jadi Tuhan ingatkan ini. Tuhan akan segera datang. Ya, kalau gampangnya, Tuhan sudah segera akan datang. Ya, dan Tuhan lewat Paulus mengatakan, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, mengenakan perlengkapan senjata terang. Nah, coba, ini Tuhan ingatkan ini. Marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Kita tanggalkan perbuatan kegelapan itu. Nah, perbuatan-perbuatan kegelapan inilah yang membuat kita tidak mau, tidak siap untuk diasuh oleh Tuhan. Ini yang menjadi sebab. Ya, karena kita mempertahankan kehidupan gelap-gelapan itu. Tidak mau terang-terangan. Tidak mau jujur di hadapan Tuhan. Cenderung untuk kita menyembunyikan kegelapan itu. Ya, ini yang terjadi. Ya, kita tampil seolah kita terang tapi di dalamnya gelap gulita. Seperti ahli Taurat dan Farisi yang dikabarkan dengan kubur yang dilapur putih. Ya, kubur yang dilapur putih, tapi dalam kubur itu penuh tulang belulang, penuh dengan kebusukan-kebusukan. Ini yang seringkali tanpa kita sadar, saudara. Ini yang menghambat, ya, yang menghambat kehidupan kita ini untuk mau diasuh oleh Tuhan, karena kita bersikap bertindak semacam kubur putih, tapi sesungguhnya busuk tulang belulang yang ada di dalam.
Ini yang terjadi. Dan Paulus dengan tegas mengingatkan, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kita. Menanggalkan itu melepas. Melepas artinya supaya kita tidak ada hubungan lagi, tidak ada kaitan lagi dengan kegelapan itu. Dilepaskan. Ya, jangan dipertahankan. Dilepaskan, dibuang itu. Ya. Dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Mengenakan senjata terang. Mengenakan perlengkapan senjata terang. Nanti akan saya tunjukkan. Kegelapan itu apa? Terang itu apa? Marilah kita hidup dengan sopan. Nah. Ya. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jadi sopan itu, tertib itu, disiplin itu bukti bahwa kita hidup di siang hari, seperti siang hari. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Kata sopan banyak pengertiannya. Sopan dalam perbuatan, sopan dalam bertindak, dalam bertutur kata, sopan dalam berpakaian, banyak hal. Ya. Seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora. Ini kegelapan. Ini kegelapan. Ya, jadi kita harus hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora. Ini kegelapan. Dan kemabukan. Ini kegelapan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Percabulan, hawa nafsu, perzinahan itu adalah perbuatan kegelapan. Jelas ini. Ini perbuatan kegelapan. Ya. Percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan. Ya, ini perselisihan itu juga perbuatan kegelapan. Karena perselisihan akan menimbulkan pertengkaran, menimbulkan kekacauan, menimbulkan ketidakdamaian. Ini perselisihan. Dan iri hati. Jangan ini. Ini semua adalah perbuatan-perbuatan kegelapan yang juga sudah dilakukan oleh manusia. Yang sudah dilakukan oleh manusia. Ya, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Keinginannya daging itu. Ya, justru sebaliknya. Mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Yesus yang ada pada kita ini melengkapi kehidupan kita ini. Menerangi kehidupan kita. Sehingga kegelapan itu tidak mempengaruhi kita. Kegelapan itu tidak mengganggu kita, tidak mempengaruhi kehidupan kita. Tapi sebaliknya, saudaraku, kalau hidup dalam terang, saudaraku, kita lihat apa kegunaan terang itu. Terang itu juga bisa tentang firman Allah. Tapi terang itu juga bicara tentang Roh Kudus. Tapi terang itu juga ada kasih-Nya Allah. Pribadi Allah sendiri. Akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Dia Tuhan tunjukkan itu kepada kita. Kalau terang dunia, terang yang ada pada Kristus itu, yang melengkapi kehidupan kita, maka kegelapan itu tidak akan bisa dan mampu
ya, untuk mengganggu bahkan mengalahkan kita. Sebab terang Allah itu, terang firman Allah itu, terang kasih-Nya itu dan Roh Kudus-Nya itu menerangi kehidupan kita. Ketika terang itu ada, kegelapan itu akan menyingkir. Kegelapan itu pasti pergi. Perbuatan kegelapan itu akan pergi. Ya, puji Tuhan. Efesus pasal yang kelima, saudara. Efesus pasal yang kelima. Ya, Efesus pasal yang kelima. Ayat 8 dan 9. Efesus pasal 5 ayat 8 dan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Jadi Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus, mengingatkan. Ya, dalam Efesus pasal 2 disebutkan di sana, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Mati karena perbuatan-perbuatan dan dosa-dosamu. Itu Tuhan ingatkan. Nah, sekarang dalam ayat 8 ini, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Ya, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ya, sekarang kamu sudah terang, sudah ada pada terang. Ya, tapi sekarang kamu ada terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Punya perbuatan-perbuatan yang terang. Dari mana perbuatan terang ini? Karena Tuhan mengasuh kita dengan terang firman Allah. Ya, saya akan tunjukkan nanti prosesnya untuk menjadi terang itu satu, ya. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ini semua karakternya Tuhan ini. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan. Kebaikan-kebaikan sudah dicontohkan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan dia menolong orang yang sedang babak belur, yang sedang ya dari Yerusalem turun ke Yeriko, dia dirampok dan habis-habisan, maka Tuhan menolong. Kebaikannya itu nyata. Masih banyak perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan. Kalau terang firman Allah, terang kasih Allah, terang Roh Kudus itu ada pada kita, saudara sekalian, maka baru kita bisa hidup adil. Adil untuk diri sendiri, adil terhadap orang lain. Suami bisa adil terhadap istrinya, istri bisa adil terhadap suaminya, orang tua bisa adil terhadap anaknya, anak bisa adil terhadap orang tuanya, saudara saudara bisa adil, bisa benar, bisa jujur. Nah, kalau keadilan itu ada dalam hidup kita, dalam masyarakat kita bermasyarakat, keadilan itu ada dalam rumah tangga kita, menikah kita, maka tidak perlu ada perselisihan dan ada iri hati. Adil kok. Kita lakukan dengan adil kok, tidak memihak, tidak pilih kasih. Adil itu tidak pilih kasih. Adil itu tidak pandang bulu. Adil itu tidak gampang merendahkan orang. Adil itu tidak gampang untuk menghina orang.
Tidak. Mulai dia adil, terutama dengan Tuhan. Dan kita adil dengan diri kita, baru kita bisa adil dengan sesama kita. Siapa sesama kita? Yang paling dekat, tadi saya mengatakan kalau suami ya istrinya, kalau istri ya suaminya, dan seterusnya. Ya, berbuahkan ya kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan kebenaran. Inilah buah dari terang itu. Kalau terang ada, maka kita bisa baik, kita bisa berbuat baik kepada Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu baik kepada kita. Kita bisa adil karena Tuhan lebih dulu adil, sangat adil terhadap kita, dan kita bisa adil. Tindakan, kelakuan, perbuatan kita, solak tingkah kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, dan kebenaran. Terang itu berbuahkan kebenaran yang ketiga. Kita bisa hidup benar. Hidup benar artinya kita tidak menipu. Ya. Hidup benar itu tidak mementingkan dirinya sendiri. Kalau sudah ada kepentingan diri sendiri, saudaraku, ayat mengatakan, maka di situ ada kekacauan dan perbuatan kejahatan. Dalam ibadah doa saya sudah menyampaikan itu. Di mana ada kepentingan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan perbuatan kejahatan. Kalau kita ada kebenaran, maka tidak mungkin kita melakukan tindakan-tindakan semacam itu. Mementingkan diri sendiri, iri hati dan semua. Tidak mungkin. Ada kebenaran. Ada terang. Ada kebaikan. Ada keadilan. Dan sekaligus ada kebenaran. Kenapa ini? Kembali, karena Tuhan mengasuh kita. Karena Tuhan mengasuh kita. Jadi perbuatan itu harus diasuh oleh Tuhan untuk supaya kita bisa adil, ya, bisa baik, dan bisa hidup benar, terutama di hadapan Tuhan. Benar di hadapan Tuhan. Terang itulah firman Allah. Terang ini juga merupakan asuhan Tuhan untuk kita. Ya. Kita mengatakan aku orang beriman, ya baik. Ya, puji Tuhan kalau kita bisa mendengar dia beriman kepada Yesus. Banyak orang mengklaim aku orang beriman, baik, puji Tuhan. Kalau kalian menjadi orang yang beriman, artinya orang yang percaya. Tapi apa artinya iman? Kalau tidak ada perbuatan-perbuatan yang benar. Kalau tidak disertakan dengan perbuatan-perbuatan. Ayat mengatakan, saudara sekalian, apa artinya iman jika tidak disertai dengan perbuatan? Apakah iman itu bisa menyelamatkanmu? Ini luar biasa. Ini tantangan buat kita, koreksi buat kita. Kita selalu mengatakan beriman dengan firman Tuhan, beriman dan semua. Tapi kita tidak ada perbuatan iman itu. Perbuatan kita justru menggambarkan sebagai orang-orang, perbuatan iman, perbuatan kita seringkali justru tidak nampak
tidak seperti orang beriman. Kita mengatakan beriman, kita mengatakan kita mendengar firman, tapi perbuatan kita tidak mencerminkan sebagai orang yang beriman. Maka kita mengatakan, apakah iman itu bisa menyelamatkan kita? Yang benar adalah iman itu harus bekerja, ya, harus bekerja, ya, dengan perbuatan-perbuatan. Maka disebutkan iman itu menjadi sempurna. Harus bekerja sama dengan perbuatan. Bukan iman tanpa perbuatan. Tadi sebutkan, apakah bisa iman itu menyelamatkan kita? Yakobus, kita baca. Suratan Yakobus, ya. Yakobus, saya teringat ayat itu. Yakobus pasal yang kedua, ya. Ayat yang ke-14 nanti kita loncat, saudara, ya. Ayat yang ke-14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Ini Rasul Yakobus mengatakan. Rasul Yakobus mengatakan, apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman? Mempunyai iman itu berarti kehidupan itu mendengar firman. Iman itu datang mendengar firman. Iman itu datang dari mendengar firman. Ya, mungkin kita melakukan tiap hari dengar firman Allah, tiap hari ke gereja, itu baik. Ya, mendengarkan firman untuk supaya kita beriman. Bab ayat mengatakan iman datang dari mendengar. Rom 10 ayat 17. Ya, mungkin tadi saya bilang tiap hari sekalipun membaca firman Allah, mendengar firman Allah. Tapi ayat mengatakan, ya, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Ada iman, ada firman, itu benar. Ya, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Tanda tanya. Ya. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Tanda tanya. Hanya kita yang bisa menjawab. Benarkah kita beriman dan sudah disertakan dengan perbuatan? Ya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ini praktek perbuatan iman yang harus dilakukan. Itu sebabnya tadi mengatakan, apa gunanya iman kalau tidak disertai dengan perbuatan? Apakah iman itu bisa menyelamatkan dia? Maka Tuhan tunjukkan lewat Rasul Yakobus ini. Kalau lihat saudaramu dalam kekurangan gini, dia tidak makan, dia dalam kekurangan, dan kita tidak melakukan apa-apa, dia hanya mengatakan, ya, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tapi kita tidak melakukan apa-apa. Tidak ada perbuatan iman. Hanya iman. Hanya mendengarkan firman Allah. Tapi tidak ada perbuatan dari iman itu. Maka jawabannya, iman itu tidak akan bisa menyelamatkan. Atau disebutkan adalah,
Demikian juga hanya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Artinya nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Dan ayat 22, setelah kita loncat ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman itu menjadi sempurna. Jadi sempurnanya iman itu karena adanya perbuatan-perbuatan. Ini yang Tuhan tunjukkan. Itu sebabnya kenapa perbuatan-perbuatan kita harus diasuh oleh Tuhan, supaya perbuatan-perbuatan kita itu berdasarkan asuhan Tuhan, supaya perbuatan kita itu berdasarkan firman, supaya perbuatan kita itu berdasarkan iman. Dan iman itu menjadi sempurna. Ya, kalau kita teruskan sedikit, saudaraku, ya, ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu? Itu kan tunjukkan contoh. Bukan hanya Abraham, dia melakukan firman Allah. Dan sekarang Tuhan tunjukkan contoh lain. Rahab pelacur itu. Jadi ini bukan tanpa maksud kalau Rahab disebutkan pelacur itu. Jelas dia hidup dalam dosa dan kegelapan. Tapi bagaimana Rahab ini dibenarkan? Ya. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan, tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi ini menegaskan kepada kita, saudaraku, sekali lagi, pentingnya, perlunya perbuatan-perbuatan kita itu diasuh oleh Tuhan, supaya kita tidak terus hidup dalam perbuatan-perbuatan kegelapan, perbuatan-perbuatan kejahatan, tapi perbuatan kita diasuh itu untuk supaya kita melakukan, kita berbuat sesuatu itu berdasarkan asuhan Tuhan, berdasarkan iman, berdasarkan firman. Dan Mazmur tadi mengatakan kita menyerahkan kehidupan kita. Juga menyerahkan, Amsal Sulaiman mengatakan menyerahkan perbuatan-perbuatan kita. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita pada ibadah raya ini. Biar ini menjadi suatu koreksi buat kita. Menjadi koreksi buat kita. Kalau ternyata kita ini sesungguhnya belum dalam asuhan Tuhan. Ya. Sekalipun kita mengatakan sudah beriman, mendengarkan firman Allah. Ingat Yakobus mengatakan, dapatkah iman itu menyelamatkan? Dan dilanjutkan, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Ya. Tapi yang benar, iman itu harus bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, sehingga iman itu menjadi sempurna. Ayo saudara sekalian, ya, mungkin kita sudah terlalu banyak mendengarkan firman Allah. Bahkan kita mengatakan, aku ini orang beriman. Tapi untuk apa kalau kita tidak melakukan? Ya, tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan.
tidak ada artinya apa. Kalau kita memang benar seperti itu, maka perlu untuk kita diasuh oleh Tuhan. Perbuatan-perbuatan kita diasuh oleh Tuhan. Bukan perbuatan oleh karena kekuatan kemampuan kita sendiri, tapi perbuatan diasuh ini supaya perbuatan kita itu berdasarkan iman. Sekali lagi saya ulang-ulang ini. Berdasarkan firman. Itu yang benar. Di hadapan kita ada perjamuan suci, tubuh dan darah Kristus. Ini jalan untuk kita. Kalau kita ada kurang dan salah, mungkin selama ini perbuatan-perbuatan kita tidak diasuh oleh Tuhan. Sekalipun kita mengatakan orang beriman, sekalipun kita banyak mendengarkan firman Allah, sehingga perbuatan-perbuatan kita tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Ayo kita datang kepada Tuhan. Kita mengatakan, benar Tuhan, terima kasih untuk pernyataan kasih-Mu. Dan sekarang Tuhan, untuk supaya kehidupan kami bisa beriman dan melakukan, berbuat perbuatan iman itu ada. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Asuhlah hidupku ini. Asuhlah perbuatanku ini. Tadi saya mengatakan, hidup itu identik dengan perbuatan. Asuhlah hidupku. Asuhlah perbuatanku. Supaya sungguh pada akhirnya kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan iman itu menjadi sempurna. Oleh karena iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan iman. Puji Tuhan. Di hadapan kita akan manfaatkan. Dia akan memampukan kita. Dia akan menolong kita untuk kita milih kehidupan-kehidupan yang akhirnya berkenan kepada Tuhan sampai sewaktu-waktu lewat asuhan Tuhan ini kita dibawa kembali untuk kita kembali kepada gambar dan rupa Allah. Dibawa kembali ke hidup mulia seperti Dia mulia adanya. Puji Tuhan. Mari kita akan melakukan satu ujian dalam buku Pesalu, buku Pesalu nomor 76. Cintanya Yesus amat heranlah. Jadi asuhan Tuhan ini juga merupakan wujud cintanya Yesus kepada kita semua. Haleluya.
tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Di hadapan kita ada tubuh dan darahnya Tuhan. Benar Tuhan, cintamu begitu luar biasa terhadap kami, sehingga Engkau sungguh-sungguh Tuhan membuktikan cintamu dengan Engkau mengasuh kehidupan kami, mengasuh perbuatan kami, supaya kami mempunyai perbuatan yang terang, perbuatan yang benar, bukan perbuatan yang gelap Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ampunkan kehidupan kami Tuhan yang seringkali masih menuruti kegelapan, dipengaruhi oleh kegelapan. Ampuni kami Tuhan, sucikan hati kami, supaya kami hidup oleh karena terang daripada kasih-Mu, terang dari firman-Mu, terang dari Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih sayang-Mu kepada kami. Sekali lagi ampuni dosa, kekurangan, kekilafan, keteledoran kami Tuhan. Dan sekarang Tuhan layakkan untuk kami menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, mari kita akan menggunakan waktu untuk kita bisa masuk dalam perjamuan suci, bersekutu dengan tubuh dan darahnya Kristus. Kita persiapkan, dan saya menunggu kita semua untuk kita bisa bersama-sama untuk mengangkat tubuhnya Tuhan. Saya menunggu untuk kita semua untuk bisa bersama-sama. Ya, kalau sudah, unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala, dan taruh cawan di atas dada, dan sekarang dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala, dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita. Berikan ucapan syukur terima kasih kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu, untuk asuhan-Mu pada sore malam hari ini Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan asuhan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat firman dan perjamuan suci. Kiranya memberkati kami, dan kami menjadi berkat bagi yang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, demikianlah rangkaian ibadah raya pada sore malam hari ini. Tuhan sudah memberkati kita semua, dan mohon perhatiannya untuk jadwal ibadah kita dalam sepekan ini. Nanti hari Rebo, saudaraku, ini merupakan suatu ibadah PA yang juga disertai dengan perjamuan suci. Kita akan melanjutkan dan mendalami asuhan Tuhan untuk perbuatan ini. Perbuatan yang diasuh oleh Tuhan kita akan dalami lewat pendalaman Alkitab, saudaraku, yang disertai dengan perjamuan suci jam 5:30 sore tepat, dan dilanjutkan pada hari Kamis, saudaraku, merupakan ibadah doa dan penyembahan jam 5:30 sore tepat, dan kita kembali dalam ibadah raya pada tanggal 12 tanggal 12 ibadahnya yang juga dimulai jam 5:30 sore tepat. Inilah jadwal ibadah kita untuk GKGM Triorejo, Gunung Sari maupun di Pondok Chandra. Tuhan memberkati kita. Kita sudah sekalian, saya mengingatkan kembali, kita tetap diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang bisa langsung disampaikan kepada bendahara Ibu Nimas, saudaraku, dan untuk kas pembangunan jadi Ibu Nimas kas gereja, dan untuk pembangunan kas pembangunan Ibu Kasmi Ibu Kasmi kalau persepuluhan atau persembahan persepuluhan bisa langsung diberikan kepada saya. Puji Tuhan, untuk bisa digunakan juga untuk pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, kita tetap berdoa untuk ibadah-ibadah kita, ibadah-ibadah rutin kita, dan Tuhan memberikan firman Allah untuk kita, khususnya untuk perayaan Natal yang akan datang, yang nanti akan dilaksanakan tanggal 26 Desember, hari Minggu. Jamnya seperti biasa, jam 5:30 sore tepat. Kita doakan supaya Tuhan memberikan firman Allah untuk kita semua. Nanti kita akan berdoa untuk seluruh sidang jemaat, saudara kita yang membutuhkan pertolongan, orang-orang tua kita di gereja kita, biar Tuhan juga memberikan kekuatan baru, semangat yang baru. Juga kita mendoakan gereja-gereja juga yang akan melaksanakan perayaan Natal juga Tuhan memberkati semua. Dan juga kita berdoa untuk sidang jemaat yang dalam masalah persoalan nikah, rumah tangga, soal pekerjaan, kita doakan biar Tuhan tolong. Juga tidak lupa, selalu saya ingat teman saya, pimpinan saya di kantor pengembalaan, Bapak Budiono, dalam pemulihan Tuhan sehatkan kembali, baginya tidak ada barang yang mustahil. Juga saudara Edo ini juga ada sakit penyakit, suatu yang juga kita doakan supaya Tuhan menolong dia dan dia bisa kembali sehat dan bisa beraktivitas. Juga Om Edwin kita mendoakan, juga Mas Hendrik dalam pemulihan setelah operasi katarak, juga Tante Aniwaro juga dalam persiapan operasi dan juga belum mendengar beritanya kapan mau menjalani operasi. Kita tetap bawa dalam doa. Mungkin nama-nama yang tidak sempat kita sebutkan namanya, Tuhan juga tahu, Tuhan akan menolong kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita akhiri dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau begitu baik dan kasih sayang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Dan Engkau buktikan, Engkau selalu mengasuh kehidupan kami, membimbing kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kami. Ibadah dan penggembalaan Tuhan kiranya memberkati, memberikan firman Allah kepada kami sekalian, khususnya kepada hamba untuk disampaikan kepada sidang jemaat-Mu. Khususnya untuk dalam rangka perayaan Natal ini pun juga kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan memberikan firman Allah untuk perayaan Natal ini. Gereja-gereja lain yang juga bersamaan, Tuhan juga merayakan Natal di bulan ini, dimanapun gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, biar Tuhan juga membuka jalan, Tuhan memberikan firman Allah untuk hamba-hamba-Mu semua Tuhan. Kepada seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa,
sampai pun yang paling sepuh, Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Engkau mengetahui dan biarlah Engkau juga menolong dan memberkati sidang jemaat-Mu, mulai dari nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka, terutama ibadah dan pelayan mereka kepadamu Tuhan. Engkau tolong, Engkau berkati, tetap memberikan kesetiaan untuk sidang jemaat-Mu. Sidang jemaat yang dalam masalah persoalan, baik dalam nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, juga Tuhan membuka jalan. Dan tolong Tuhan jamah terutama hatinya. Terima kasih Tuhan. Nama-nama yang sudah kami sebutkan tadi, baik Pak Budiono, Om Edwin, Tante Aniwaro, Mas Hendrik, juga Edo, Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Engkau yang mengetahui keadaan saudara kami yang dalam penderitaan, dalam pemulihan di rumah sakit, kiranya Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu. Bagi-Mu tidak ada barang yang mustahil, dan pulihkan kembali mereka bisa beraktivitas dan bisa beribadah serta melayani Engkau. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu kehidupan sidang jemaat-Mu, nama-nama yang sudah kami sebutkan, Tuhan, apapun, dalam bentuk apapun, kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berdoa pula untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, kami selalu bawa kepadamu. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, lewat pimpinan-pimpinan negara ini Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, Tuhan, TNI, Polri, dan semua yang terkait dalam pemerintahan ini. Biar Tuhan menolong, memberikan kekuatan, hikmat, akal budi yang dari Tuhan, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil itu benar-benar untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu kepada bangsa kami ini. Jauhkan dari perperangan, perselisihan, juga pemberontakan di mana-mana. Tuhan, singkirkan semua, berikan damai sejahtera-Mu. Terima kasih. Sementara kami akan berpisah, akan beristirahat malam, biar Tuhan senantiasa menolong kami semua. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat, anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam saudara sekalian. Salam sehat buat kita. Amin.